Halo Deners, welcome back to my channel Mirza Koiza. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza nih cuy. Kali ini kita masih bakal bahas tentang peralatan gaming gear. Nah, untuk perlengkapan gaming gear yang bakal gua bahas kali ini yaitu adalah iPhone 13 Pro Max. Tapi secara experience setelah 1 tahun pemakaian. Nah, seperti biasa, jadi hampir 1 tahun itu kalau misalkan gue punya device, pasti gue selalu review ulang atau bahas ulang. Untuk lebih mendalami lagi nih dari satu product knowledge, apakah si produknya itu worth it nggak sih? Jadi terkadang ada produk yang dipakainya itu bagus 1 sampai dengan 3 bulan, tapi udah 1 tahun, mejus cuy. Nah, makanya gue pengen ngasih experience nih. Di iPhone 13 Pro Max ini yang terbilang harganya ini terlalu overpriced ya untuk saat ini, dan sudah keluar juga iPhone 14 Pro Max. Apakah kalian nanti perlu upgrade nggak sih ke iPhone 14 Pro Max gitu, ataupun ke iPhone 14? Sedangkan si iPhone 13 ini aja masih bisa hajar dari segi grafik, dari refresh rate. Nah, tapi di sini gue bakal bahas satu-satu dulu cuy, dari semuanya yang sudah gue rangkum tentang experience penggunaan iPhone 13 Pro Max ini. Nah, tapi sebelumnya kita bakal ada dulu iklan dari sponsor berikut ini. Oke, sebelum video dimulai nih, gue punya informasi dulu nih buat kalian semua nih, sedikit cerita-cerita juga. Nah, jadi kan kalian tahu sendiri kalau misalkan gue di saat bikin video tuh jarang banget pakai baju kutung kayak gini. Nah, gue kepikiran nih, pengen bikin video pakai baju kutung kayak gini. Nah, tapi di saat gue lagi bikin video yang baju kutung kayak gini nih, gue harus bisa memastikan kalau kulit gue nih harus dalam keadaan fresh, cerah kayak gitu. Karena di saat kita nanti masuk kamera itu kelihatan banget nih kalau misalkan kulitnya tuh nggak fresh. Nah, makanya gue ini sekarang dibantu sama produk terbaru dari Scarlett untuk bisa masuk ke kamera dengan keadaan pakai baju kutung gini. Nah, produknya ada 2 di depan gue ini yang sekarang lagi gue pakai. Yang pertama di sini gue menggunakan yang namanya fragrance body lotion dan juga yang body serumnya ini. Nah, kenapa sih 2 produk itu sangat penting saat gue pengen mencerahkan kulit tangan gue gini? Karena dia ini memiliki kandungan seperti berikut ini cuy. Nah, yang pertama yang body lotionnya dulu nih, dia ini memiliki kandungan yang sangat baik banget karena dia ini mengandung yang namanya glutathin, vitamin E, kojic acid, niacinamide, shea butter, dan juga aloe vera extract nih. Semua kandungannya ada dalam body lotion ini tuh ngebuat kulit kalian ini bakal jauh lebih cerah, sehat juga, terus juga menjaga kecerahan kulit, ditambah juga kelembaban kulit cuy. Nah, lalu yang Scarlett Body Serumnya ini juga sangat penting banget buat yang namanya kecerahan kulit kalian dan juga kesehatan dari kulit kalian karena dia juga mengandung yang namanya glutathin, niacinamide, gliocid acid, ceramide 2, hyoscyatic acid, shea butter, dan juga vitamin E. Dan ini kandungan yang menurut gue yang paling menarik, yaitu mengandung yang namanya titanium dioxide yang bisa melindungi kulit dari sinar UV cuy. Nah, lalu kayak gimana sih cara penggunaannya dari 2 produk Scarlett ini biar bisa memaksimalkan kecerahan dari kulit kalian? Yang pertama nih, gua pasti pakai dulu yang namanya body serum ini cuy. Nah, cuma si body serum ini tuh kita nggak bisa pakai setiap hari, jadi memang harus agak sedikit dijeda. Nah, keuntungan dari kombinasi 2 produk ini yaitu adalah body lotion dan body serum, dia ini mampu 3 kali melembabkan kulit dan juga mencerahkan kulit cuy. Nah, sekarang gimana sih cara penggunaannya di antara nge-combine 2 produk Scarlett ini? Yang pertama gua pasti pakai yang body serumnya dulu. Gua pasti langsung oles ke seluruh telapak tangan gua. Tunggu sampai mengering. Teksturnya pun menurut gue ini lembut banget dan juga cepat meresap ke dalam kulit. Nah, setelah si body serumnya meresap ke dalam kulit, gue langsung timpa pakai yang body lotionnya ini cuy. Nah, wanginya pun juga enak banget, teksturnya pun juga ini lembut banget, cepat meresap ke dalam kulit. Dari hasilnya sendiri bisa langsung dilihat nih di depan kamera untuk hasil di saat menggunakan dari si kedua produk ini dan yang enggak tuh perbedaannya kayak gimana. Nah, mungkin sekilas kalian nggak akan lihat karena gue di sini ada tato, tapi di sini gue ngerasa jauh lebih lembab dan jauh lebih fresh di saat gue menggunakan 2 produk dari Scarlett ini cuy. Nah, buat kalian yang berminat dengan 2 produk ini langsung cek link deskripsi yang ada di bawah dan mumpung ada diskon dari si Scarlettnya langsung dicek out sekarang cuy. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya. Kira-kira apa sih yang jadi nilai plus gue selama 1 tahun ini menggunakan iPhone 13 Pro Max cuy. Yang pertama dari masalah si grafiknya. Jadi kalau masalah grafik dari pengupgradean dulu gue sebelumnya menggunakan iPhone 11 Pro Max ke iPhone 13 Pro Max itu memang masif banget, keren parah, gagah gila cuy. Yang biasanya gua dulu mentok main PUBG itu ya mungkin di antara smooth extreme, sekarang gua bisa sampai dengan UHD meskipun refresh rate-nya hanya terbatas ya kalau untuk yang UHD. Tapi saat gua menggunakan smooth itu bisa sampai dengan refresh rate-nya di 120 fps. Jadi ini adalah salah satu record dari produk iPhone di mana si iPhone di produk ini bisa mengeluarkan di 120 fps. Padahal sebelumnya di tahun-tahun lalu ROG udah 120 fps. Sampai dengan handphone Android yang harganya 5 jutaan memang sudah bisa 120 fps, tapi memang agak sedikit berbeda 120 fps yang ada di iPhone 13 Pro Max ini cuy. Cuma di sini kita akan langsung bahas dulu dari segi
kelemahannya. Apabila kita menggunakan smooth 120 fps di iPhone 13 Pro Max ini, gue ngerasain yang namanya panasnya yang terlalu berlebihan, overheating. Entah itu mungkin kompatibilitas dari si gamenya ataupun kompatibilitas dari si iPhone-nya cuy. Nah, apalagi kalau misalkan gue menggunakan si 120 fps ini di game Mobile Legends, itu nggak bisa cuy. Nggak bisanya kenapa? Jadi saat gue ngelord itu kerasa banget yang namanya drop framing parah banget. Makanya gue turunin grafiknya itu sampai dengan di medium aja. Dan refresh rate-nya pun atau FPS-nya gue nggak berani sampai dengan di 120 fps. Ini heran banget. Padahal kalau misalkan di iPad untuk PUBG Mobile 120 fps mode ekstrimnya itu stabil-stabil aja, normal-normal aja. Dari segi temperaturnya, dari segi kita nggak ada drop framingnya. Tapi di saat kita menggunakan iPhone 13 Pro Max, drop framingnya kerasa banget. Apalagi di game Mobile Legends cuy. Yang udah pasti kalau misalkan udah Lord akhir, dan di saat kita war di Lord itu gue langsung nge-pause gamenya ataupun gue langsung pergi dari Battlefield buat nurunin yang namanya refresh rate-nya, dan itu panas banget. Padahal di sana gue nggak sambil ngecas, dan di sana pun juga gue menggunakan Lightning tuh HDMI ori Apple di saat gue lagi melakukan yang namanya live streaming cuy. Nah di saat gue menggunakan di non live streaming pun si 120 fps-nya ini pun juga lebih parah drop framing-nya di saat gue tidak menggunakan ruangan ber-AC. Contohnya gue lagi nongkrong di cafe, gue main Mobile Legends, nge-lord, ya udah itu drop framing parah dan gue malu banget sih. Malu banget lah, iPhone 13 Pro Max masih bisa drop framing separah itu cuy. Nah oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Dari segi kelemahan yang paling gue rasain selama satu ini yaitu adalah battery health-nya yang ngedrain parah. Yang biasanya gue menggunakan iPhone 11 Pro Max pada saat itu penggunaannya 2 tahun itu berkurang hanya 10%. Dari 100% ke 90% aja cuy, 2 tahun. Tapi ini 1 tahun pas di tanggal 25 September 2021 gue beli, sekarang baterai health-nya ini tersisa 90%. Jadi 1 tahun ini berkurang 10%. Padahal penggunaan gue sama-sama aja. Dan malahan gue tuh pernah cuti untuk live streaming selama 3 bulan ini dan gue nggak bermain game sedikit pun. Tapi baterai health-nya tetap berkurang. Apalagi kalau gue dipakai rutin terus live streaming setiap hari cuy, kebayang baterai health-nya mungkin bisa nyampe di angka 86%. Menurut gue ini untuk penurunan baterai health-nya sangat parah banget. Apalagi gue tuh yang hampir tiap tahun itu ngejual handphone gue ini dan ngupgrade ke versi iPhone yang terbaru. Kebayang ini harga turunnya segimana cuy, ya kan? 90%. Dulu gue beli harganya si iPhone ini 27 juta, mungkin sekarang keterimanya hanya mungkin sekitar di bawah 19 jutaan. Itu sedih parah, sedih banget cuy. Nah makanya di sini gue akan ngasih kesimpulan. Di 1 tahun ini gue agak sedikit kecewa dengan iPhone 13 Pro Max ini. Mungkin saja ini adalah salah satu produk Apple yang baru mengeluarkan FPS di 120 fps cuy. Makanya dia ini ngerasanya ya dipakai buat main game, kerasa banget drowning dari segi baterainya, dan memang masih belum stabil untuk di beberapa game. Ya bisa sih bisa, cuman nggak stabil gitu. Apalagi ya Mobile Legends ya. Mobile Legends ini padahal 120 fps itu udah memasuki ke bulan keempat adanya di 120 fps, tapi belum stabil juga. Nah, untuk kesimpulannya lain dipakai buat kebutuhan live streaming pun di sini kita harus hati-hati dalam pemilihan yang namanya sambil ngecas. Makanya kenapa gue bikin Be Afraid Lightning itu biar lu nggak sambil terlalu ngecas. Di saat gue menggunakan Lightning tuh HDMI original dan gue sambil ngecas buat live streaming di iPhone 13 Pro Max ini cuy, itu drowning baterainya mulai kerasa banget. Dan satu lagi sebagai catatan ya, di saat sekarang nih sudah keluar yang namanya iOS 16. Gue saranin kalian sebagai live streamer game jangan dulu mengupdate ke iOS 16 karena dia ini masih banyak bug kebutuhan untuk live streaming game. Contohnya nih sedikitnya dipakai buat Be Afraid Lightning, dia ini susah banget connect-nya. Saat dipakai Lightning to HDMI ori Apple, dia ini pun juga agak susah nge-connect-nya dan dia butuh jeda untuk yang namanya mengkonekkan dari awal. Nah, apabila ada freeze ataupun gimana kita pengen ngecabut pasang si Lightning to HDMI ori ini, dia pun juga butuh waktu lagi. So, jadi saat kalian lagi live streaming pakai iOS 16 dan kalian ada sedikit bug ataupun ada sedikit kendala hal yang harus mencabut konektor dockingnya dan ngepasangin lagi, itu butuh waktu lagi sehingga mungkin si viewers kalian akan ngerasa bete nontonin live streaming kalian cuy. So, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya, apakah worth it nggak sih si iPhone 13 Pro Max ini kita pakai untuk 1 tahun ke depan lagi? Menurut gua masih worth it aja, asalkan si iOS 16-nya ini suatu saat harus update lagi cuy, sehingga dia ini bisa lebih kompatibel masuk ke dalam layar live streaming game. Sebelum dia bisa upgrade dengan baik, saran gua kalian masih tetap bertahan aja di iOS 15.7 cuy. Dan juga nih, untuk kedepannya jika
kalian pengen ngupgrade ke iPhone 14, gue saranin kalian mending mikirin dulu aja. Kalian tahan dulu selama 3-4 bulan sekarang. Karena apa? Di saat kalian mengupgrade, kalian nanti punya iPhone 14, gue nggak akan bayang itu gimana nanti kalian susahnya atau ributnya di saat melakukan yang namanya live streaming game cuy. Jadi gue saranin mending pertahanin dulu si iPhone 13 Pro Max ini dengan iOS 15.7. Dan kalau misalnya kalian yang pengen ngebeli, masih oke-oke aja, asal jangan di-upgrade dulu dari segi si iOS-nya. Dan kalian lihat dari posisi si baterai health-nya ini, kalau bisa yang mentok-mentok yang di 90%. Karena kebayang setahun-tahun ke depan, di saat kita pakai si iPhone ini dipakai buat live streaming game, baterai health-nya bakal berkurang selama setahun itu 10%, berarti di tahun depan akan baterai health-nya berkurang di 80% cuy. Nah oke, share aja untuk experience gue menggunakan si iPhone 13 Pro Max ini di tahun 2022 dan untuk tahun 2023 ke depannya selama 1 tahun pemakaian ini, dan ya hasilnya seperti ini cuy. Dan gue sedikit kecewa dengan produk iPhone kali ini ya kan, tapi nggak masalah ya, nikmatin aja. Oke, share aja tuh video dari gue dan jangan lupa dan kesemuanya pada waktunya. Hormati gurumu, saya temanmu, itulah saja gue Budiman. See you next video, bye bye.